Abdul Qadir berdiri di gerbang pintu neraka. Ini syafaatnya wali Allah, syafaatnya guru kepada murid. Abah memerintahkan kita untuk mahabbah kepada beliau. Dicatat nama kita di dalam lembaran buku yang luasnya seluas mata memandang. Ini bukan dongeng klasik. Ini bukan cerita yang seperti dituduhkan orang-orang yang tidak suka dengan wali Allah. Bukan kita menuhankan wali, karena memang ada syafaatnya kekasih Allah. Syafaatnya orang hafiz Quran ada, syafaatnya orang soleh ada, syafaatnya syuhada ada. Makanya para mujahid itu menyuruh keluarganya, ayo berjihad. Punya anak suruh berangkat jihad agar memberikan 70 keluarganya syafaat di akhir. Karena tidak mudah-mudah jadi orang seperti itu, Pak. Siapa yang sanggup mengorbankan dirinya, melawan hawa nafsu dan egonya, kecintaannya dengan dunia ini? Mampu dia melepaskan cintanya dengan dunia semata-mata karena cinta dengan agama dan Allah. Dan juga yang kami hormati pengurus D3 Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kabupaten Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya, dan juga yang kami hormati Ketua Ibu Bella dan seluruh jajaran kepengurusannya, Kepala GNPS. Mudah-mudahan beliau semua berkhidmat di dalam Pondok Pesantren Suryalaya, nantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa menjalankan tugas-tugas mereka dalam rangka sebagai khadamul mursyid, sebagai pelayan daripada Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Dan juga yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Malakib Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bersama-sama diberikan hidayah serta taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk mengamalkan, mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, yaitu melaksanakan amalan bulanan, khidmat ilmiah dan khidmat amaliyah manakib. Dan juga tadi kita melaksanakan amalan mingguan yang biasanya di Pondok Pesantren Suryalaya, dan ini menjadi perintah dan tuntunan daripada Syekh Mursyid. Setiap sore Senin, sore Kamis, beliau melaksanakan istighosah atau khataman kalau dalam thariqah kita. Maka ini adalah salah satu tuntunan atau juga terbiah daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita senantiasa mengharapkan syafaatnya, pertolongannya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahu diri, dan orang yang tahu diri itu orang yang beradab namanya. Tahu tentang posisi dia, siapa saya dan siapa dia, siapa beliau. Beliau orang yang dekat kepada Allah, dan kita disuruh mencintai orang yang dekat kepada Allah. Bahkan min wajibatil qalbi mahabbatus sholihin, termasuk daripada perkara yang wajib di dalam qalbu setiap insan adalah mahabbah, cinta kepada orang soleh. Karena menjadi orang soleh itu tidak mudah, Bapak Ibu.
Orang saleh ini ada dua secara garis besar, ada salihul kamil, ada salih ghairul kamil. Ada kesalehannya itu yang sempurna, dari kecil dia ada balik, dia sudah diterbiah oleh ayahnya, dididik oleh ibunya, oleh kakeknya, di rumah tangga yang benar-benar agamis, dididik sholat, dididik akhlak, dididik tauhid, diajarkan ilmu-ilmu tajwid yang benar. Ini dari kecil sudah dijaga akhlaknya. Apalagi seorang yang bergelar mursyid, bukan orang tuanya yang menjaga, guru rohaninya yang senantiasa mengawal, sebagaimana Rasulullah yang selalu dikawal oleh Sayyidina Jibril. Karena ini cikal bakal orang yang menjadi rahmat bagi umat. Seperti itulah Syekh yang mursyid, dari kecilnya sudah dijagain. Banyak kita dengar sejarah cerita daripada para syekh yang mursyid, yang mereka dari kecilnya sudah dijaga oleh syekh mursyid yang terdahulu. Ini cikal bakal orang yang menjadi rahmat bagi umat, dijaga itu. Nah, banyak kita dengar cerita-cerita seperti itu. Nah, maka untuk mencapai derajat menjadi seorang yang istimewa seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka diterbiah oleh syekhnya, dikembleng, benar-benar agar nafsu dan syaitan itu bisa dia tundukkan, bisa dilawan. Nah, ini tidak mudah ini Bapak Ibu. Maka kita harus tahu diri, saya ini siapa. Nah, maka kita diperintahkan untuk mahabbah kepada orang-orang yang mulia itu. Jangan ada sedikit pun kita benci siapapun dia. Kalau memang Allah angkat derajatnya orang itu menjadi waliullah, walaupun bukan daripada golongan kita, kita tetap menta'zimnya. Maka dalam bahasa kami di Abbasku, hormati ulama sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, bagaimanapun thariqahnya. Mau zikirnya dimatikan lampu, mau zikirnya masuk dalam kelambu, mau zikirnya sambil menari, mau zikirnya pakai nasyid. Ini namanya pengajaran orang lain, ijtihad daripada syekh mursyidnya. Ini luar biasanya Abbas Sepuh sudah memberikan, mewanti-wanti, menjaga. Memang mohon maaf, kadang-kadang kita bisa kebablasan, karena seolah-olah kitalah yang terbaik di antara yang lain. Dan ini penyakit yang membahayakan, yang perlu kita gempur lagi, agar kita jangan merasa anak khairun minhum, saya lebih baik daripada mereka. Karena tidak ada ketawaduan, tidak ada kerendahan hati. Karena thariqah ini membentuk bagi para pengamalnya menjadi insan yang benar-benar tidak ada rasa di dalam dirinya kecuali hanya kebesaran Allah. Nah, maka para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, nah maka kita dididik oleh Syekh Mursyid, guru kita, untuk mahabbah dengan orang soleh. Salah satu orang soleh yang setiap bulan kita diperintahkan oleh guru kita untuk senantiasa kita kenang, kita ingat, kita hadiri. Karena pada masa ketika disebut nama beliau, beliau berhadir di tempat di situ. Katakan sebenarnya disampaikan oleh yang membawa acara, wa ana hadirun. Ketika disebut namaku, aku hadir, kata Syekh Abdul Qadir. Ini luar biasanya Bapak. Kita dididik oleh guru mursyid untuk mencintai orang yang luar biasa. Dan Rasulullah bersabda, al-ma'mu ma'aman ahabbah. Orang itu nanti akan berteman, berkumpul dengan orang yang dicintainya nanti di dalam negeri akhirat.
Maka alhamdulillah kita punya guru yang menyuruh mencintai kekasih Allah. Kita punya tambih, warning daripada hasil mujahadah dan riyadhahnya Abah Sepuh di dalam menjaga para murid-murid ini agar jangan keluar daripada rel yang mengakibatkan perpecahan dan menyalahi peraturan agama dan negara. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Maka bersyukur kita luar biasa atas nikmat Allah telah menganugerahkan kita guru yang luar biasa. Atas nikmat Allah yang telah menganugerahkan kita hidayah taufik bertemu dengan kekasih Allah dan kita hidup sejaman dengannya. Karena tidak semua orang ditakdirkan Allah mengikuti kekasih Allah. Mengikuti Nabi pun pada masa kerasulan tidak semua umat kaum yang tinggal bersama Nabi itu mengikutinya. Orang-orang pilihan Allah saja. Orang-orang yang telah mendapat taufik dan hidayah Allah. Maka ini anugerah, ini nikmat, dan kita bersyukur kita diperintahkan sebulan sekali minimal untuk melaksanakan manaqib. Ini luar biasa. Sehingga kita tumbuh mahabbah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Mungkin seandainya dulu Bapak Ibu kita tidak berthariqah, mungkin tidak ada siapa itu Syekh Abdul Qadir. Kita mungkin tidak ngerti bagaimana kemuliaan karamahnya, kedudukan makamnya di sisi Allah. Kita tidak ngerti, padahal orang ini orang mulia, permata, tapi tidak kenal. Karena tidak dikenalkan seperti anak-anak, dikiranya kelereng, diambil langsung dibuang. Tapi bagi yang kenal, oh ini langsung menjerit dia, nangis dia dapat itu. Dia anggap ini anugerah yang tidak pernah dirasakannya selama hidupnya. Nah ini para ikhwan wal akhwat, maka permata rohani adalah guru mursyid yang kita hidup pada zaman ini dan ditakdirkan Allah kita mengikuti beliau. Nah maka kita harapkan syafaatnya. Maka tadi Syekh Abdul Qadir berdiri di gerbang pintu neraka. Ini syafaatnya wali Allah, syafaatnya guru kepada murid. Abah memerintahkan kita untuk mahabbah kepada beliau. Dicatat nama kita di dalam lembaran buku yang luasnya seluas mata memandang. Ini bukan dongeng klasik. Ini bukan cerita yang seperti dituduhkan orang-orang yang tidak suka dengan wali Allah. Bukan kita menuhankan wali, karena memang ada syafaatnya kekasih Allah. Syafaatnya orang hafiz Quran ada, syafaatnya orang soleh ada, syafaatnya syuhada ada. Makanya para mujahid itu menyuruh keluarganya, ayo berjihad. Punya anak suruh berangkat jihad agar memberikan 70 keluarganya syafaat di akhir. Karena tidak mudah-mudah jadi orang seperti itu, Pak. Siapa yang sanggup mengorbankan dirinya, melawan hawa nafsu dan egonya, kecintaannya dengan dunia ini? Mampu dia melepaskan cintanya dengan dunia semata-mata karena cinta dengan agama dan Allah dan Tuhan. Ini jarang manusia Allah berikan rasa seperti itu. Berarti orang ini orang istimewa ini. Orang pilihan Allah itu. Nah maka ini yang kita harapkan, syafaat itu. Nah bersyukur kita punya guru yang mendidik kita untuk mencintai orang soleh. Ini anugerah ini Bapak Ibu. Karena syafaat ini yang kita harapkan. Kalau amal kita seperti sudah kita sampaikan kemarin, hati-hati kalau ada keakuan di dalam amal. Syafaat ini yang sangat kita harapkan.
Kalau amal kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, tidak ada nilainya amal kita dengan nikmat yang besar yang Allah telah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmatul ijad, nikmat Allah jadikan kita sebagai manusia. Oh, bukan nikmat ini. Pernah ada kita pesan supaya jadi manusia? Tidak ada. Pas lahir jadi manusia. Nikmat Allah jadikan, takdirkan kita menjadi orang Islam dan beriman. Apalagi telah diproses iman Islam kita untuk mencapai kepada ihsan. Ini nikmat yang luar biasa. Allah memberikan itu. Bukan itu pilihan kita, Allah yang memberikan. Kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kita, tidak bisa. Makanya Nabi ketika dakwah ke Taif, awal-awal di dalam sejarah Nabi berdakwah secara terang-terangan, dakwah ke Taif itu tidak diterima, padahal mereka melihat mukjizat Nabi. Dia tahu mukjizat yang Nabi akan menyaingi, menunjukkan tentang kenabian beliau, tetap aja tidak diterima, bahkan dimusuhi, ditolak, ingin dibunuh, sampai Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, ini nikmat dapat hidayah iman Islam, dan kita diberikan taufik dan hidayah bertemu dengan mursyid. Ini nikmat yang sangat mahal. Dari saat kita membayarnya dengan amal kita, walaupun kita sholat malam satu malam, walaupun kita siangnya puasa, setelah itu ketika siang kita berjihad, tidak bisa kita membalas dengan nikmat Allah yang sangat mahal. Lalu apa yang kita harapkan? Membalas nikmat yang Allah beri saja tidak mampu, bagaimana lagi mengharapkan surganya? Nikmatnya saja kita tidak mampu membalas, bagaimana ingin mengharapkan surganya? Maka harapan kita hanya satu yang terbesar bagi kita adalah mengharapkan syafaatnya kekasih-kekasih Allah, syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para wali Allah, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya guru-guru kita, bil khusus Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Pegang erat-erat Bapak Ibu ikhwanul akhwat, jangan sampai kita lepas daripada genggaman beliau, jangan sampai kita tertipu oleh hawa nafsu dan syaitan sehingga kita melepaskan diri dari genggaman kekasih Allah. Kalau guru mursyid tidak akan melepaskan kita, karena kasih sayangnya ayah rohani melebihi daripada kasih sayang ayah jasmani. Makanya ulama mengatakan abu roh afdal min abi jasad. Ayah roh itu kedudukannya lebih mulia, lebih afdal daripada ayah jasad. Karena ayah jasad membesarkan jasad kita aja, ngasih makan, ngasih minum dan sebagainya. Kalau ayah roh menyelamatkan roh kita agar jangan roh kita muzabzabin bainas samai wal ardh, agar jangan roh kita ini gentayangan, tidak bisa wukuf di hadirat Allah, lari ke anak, lari ke istri, lari ke masalah, lari ke angan-angan, keinginan dan sebagainya, dari kita balik sampai tua, sampai akhir azal kita. Mau mati yang diingatnya anakku, istriku, suamiku, itu aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dididik oleh iblis, hanya itu aja. Ibu-ibu bangun tidur masak, habis masak nyuci, habis nyuci ngepel, habis ngepel jamur cucian, nanti ngantar anak, selesai ngantar anak nyetrika, ngambilin baju cucian, nyetrika, ngambilin anak sekolah malam, sampai bercermin uban sudah penuh, nggak terasa. Itu aja.
24 jam kita didikannya berputar-putar di antara dunia dan sekitarnya. Tidak bisa mi'raj, tidak bisa wusul, wukuf di hadirat Allah. Ini yang kita tidak akan mampu mewujudkan itu terkecuali dibimbing oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para ikhwan wal akhwat, ini anugerah dan syafaatnya yang juga senantiasa kita harapkan. Pertolongan daripada guru-guru mursyid, khususnya guru kita dan seluruh mata rantai ayah rohani kita, nanti saling tolong menolong, junudun musayyadah. Ini tentara-tentara, pasukan-pasukan yang saling tolong menolong. Maka anugerah sekali lagi, alhamdulillah, para ikhwan wa akhwat, pegang erat-erat, amalkan sungguh-sungguh. Insya Allah, sebagaimana tadi aku berdiri di gerbang pintu neraka, dan seperti itulah mereka pasang badan kepada para murid-muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amal TKN pada pesantren Suryalaya sebagaimana yang diharapkan oleh Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.